Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taibatul Anissa dengan NIM 23111001044 dari kelas S1 TTS Bastik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang saya pelajari di semester 2 ini pada mata kuliah komunikasi data yang diajar oleh Bapak Prasetyo. Nah, pertama kita harus tahu nih, komunikasi data itu apa sih? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam jaringan. Perangkat ini bisa berupa komputer, laptop, smartphone, printer, atau alat komunikasi lainnya. Atau singkatnya, komunikasi data itu adalah pertukaran informasi gitu. Nah, selanjutnya ada parameter dalam komunikasi data. Jadi untuk kita bisa komunikasi data ini lancar, pengiriman atau penerimaannya itu butuh parameter ini, atau yang pertama ada tujuan atau penerimaan harus benar dan sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman atau delay. Yang keempat, itu jitter. Nah, ada juga komponen-komponen yang ada pada komunikasi data ini, atau juga bisa kita sebut tuh kayak syarat gitu lah, pokoknya yang harus ada di komunikasi data ini gitu. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada penerima, yang ketiga ada data, yang keempat ada media transmisi, dan yang kelima ada protokol. Selanjutnya ada aliran data. Nah, aliran data ini itu ada 3 macamnya, itu ada simplex, ada half duplex, dan ada full duplex. Nah, apa sih ketiga itu gitu? Yang pertama itu tadi simplex. Simplex ini adalah mode komunikasi di mana data hanya mengalir dalam satu arah dari pengirim ke penerima. Jadi si simplex ini itu nggak bisa dua arah, selebihnya itu nggak bisa, dan juga jadi hanya satu gitu, satu pengirim dan satu penerima gitu. Nah, yang kedua itu ada half duplex. Nah, half duplex ini mode komunikasi di mana data dapat mengalir di kedua arah, tetapi tidak secara bersamaan. Yang artinya si half duplex ini kan bisa mengalir ke dua arah, tetapi tidak bisa bersamaan. Jadi yang satu itu punya timingnya sendiri, dan yang arah dari sebaliknya pun punya waktunya sendiri gitu. Selanjutnya yaitu full duplex. Nah, full duplex ini di mana data komunikasi dapat mengalir di kedua arah secara bersamaan. Jadi full duplex ini bisa dibilang itu kebalikan dari si half duplex tersebut. Nah, ini ada ilustrasi dari aliran data ini. Oke, selanjutnya ada OSI dan TCP/IP. Nah, apa sih OSI ini gitu? OSI ini adalah singkatan dari Open System Interconnection. Ini adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana data ditransfer antara sistem komputer dalam jaringan. Nah, jadi si OSI ini punya beberapa layer gitu kan. Nah, dari layer-layer tersebut ini tuh punya fungsinya masing-masing gitu. Yang pertama itu ada fisikal. Fungsinya itu mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya dari fisikal ini ada hub, ada NIC, ada kabel. Nah, yang kedua itu data link.
fungsinya itu menambahkan MAC address pada paket. Contohnya itu switch. Nah, yang ketiga ada network, yaitu fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router. Router itu kan kayak kita butuh ini ya, IP ya. Jadi kita perlu alamat itu. Nah, layer yang keempat yaitu ada transport, yaitu fungsinya mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya ada TCP dan UDP. Jadi kalau misalkan datanya itu misalkan tidak perlu untuk dikirim ulang, jadi ya kita tidak membutuhkan si transport ini. Yang layer kelima yaitu ada session, yaitu membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada net, BIOS, dan IPTV. Yang pada layer ke-6 yaitu presentation. Fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Jadi kita format dulu nih datanya agar si penerimanya ini tuh tahu ini tuh datanya tuh dikirim dari siapa gitu. Contohnya itu seperti JPG, GIF, HTTPS, SSL, TLS. Kita kan sering ya kalau buka web itu ada seperti kayak link-linknya itu gitu kan. Tuh. Yang ketujuh itu ada application. Ini adalah layer terakhir ya, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Mungkin email juga kali ya termasuk ke application ini. Selanjutnya ada TCP/IP. Nah, TCP/IP itu apa sih? TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah seperangkat protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan internet. Nah, cara kerjanya dari si TCP/IP ini tuh apa aja? Nah, jadi si TCP/IP ini tuh bisa jadi pemecah data, menambah header, pengiriman paket, penerimaan, dan penyusunan ulang. Jadi si TCP/IP ini tuh bisa melakukan yang ada di sini. Oke, selanjutnya yaitu ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, apa sih enkapsulasi dan dekapsulasi ini? Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau yang dimaksud protokol data unit, bisa kita singkat itu PDU. Sedangkan dekapsulasi itu sendiri adalah kebalikan dari proses si enkapsulasi tadi. Nah, ini adalah proses enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu penambahan header. Nah, di sini kan ada application, transport, network, data link, physical. Nah, jadi dia itu tuh menambah header. Ini ditambah, terus nanti turun lagi di network, ditambah header lagi, terus nanti untuk data link ditambah header lagi. Jadilah si data ini proses enkapsulasi. Nah, selanjutnya ada dari proses dekapsulasi, yaitu kebalikan dari si enkapsulasi tadi. Jadi si enkapsulasi tadi itu kan penambahan header ya. Di sini itu pembuangan header. Jadi ini tuh di sini nih. Ini kan dari application ke physical. Sedangkan si dekapsulasi ini dari physical ke application. Istilahnya itu kayak kebalikannya gitulah. Kalau si enkapsulasi ini jalan, kalau si dekapsulasi ini pulang gitu, bolak-balik. Nah, di dekapsulasi ini juga ada application, transport, network, data link, physical itu tentu.
Nah, ini ada data, ada port number, terus ada IP address, ada MAC address, jelas data ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kata-kata motivasi dari saya itu, jadilah versi terbaik dari kita sendiri, jangan jadi versi kedua dari orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.